Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Mereka hidup saling mempengaruhi dan tergantung satu dengan lainnya. Hubungan antar makhluk hidup dapat saling membantu dan menguntungkan, tetapi ada pula yang saling merugikan. Bahkan yang ada sama-sama tidak diuntungkan atau dirugikan. Hubungan antar makhluk hidup yang hidup bersama dalam sebuah ekosistem dinamakan simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Bentuk-bentuk simbiosis antara lain sebagai berikut. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga, hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dengan satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara hiu dengan ikan remora, hubungan antara anggrek dengan pohon besar, simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dengan benalu, cacing pita yang hidup di usus manusia. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, contohnya tumbuhan. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen dan konsumen lainnya, contohnya tikus, ular, elang, dan sebagainya. Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan produsen dan konsumen yang telah mati, contohnya bakteri dan jamur. Berikut ini adalah contoh dari sebuah rantai makanan. Rumput sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan itu akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi, contohnya belalang. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder merupakan hewan karnivor yang akan memakan. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, jadi konsumen tingkat 1 atau konsumen primer merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder agar dapat bertahan hidup. Contohnya katak. Konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier memakan konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, contohnya ular. Konsumen tingkat 4 atau konsumen final memakan konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier, contohnya elang. Pada saat konsumen tingkat 4 atau konsumen final mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur.
Hasil penguraian kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi produsen atau rumput. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang membentuk jaring-jaring. Berikut ini adalah contohnya. Jaring-jaring makanan berikut ini merupakan gabungan dari 5 rantai makanan sebagai berikut. Rantai makanan yang pertama adalah sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan yang kedua adalah sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan yang ketiga adalah sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Rantai makanan yang keempat adalah sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Dan rantai makanan yang kelima adalah bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Nah, setelah kalian dengarkan penjelasannya, sekarang saatnya kita akan latihan untuk menguji pemahaman kita. Selamat mengerjakan.